بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di Masjid Al-Fatah ini, melanjutkan pengajian rutin kita dari pelajaran tafsir Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita memasuki surah yang berikutnya, kita persilahkan pada ikhwah sekalian, mungkin ada yang menyempatkan untuk menghafal dari surah Abasa yang telah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Surah ini adalah surah Makkiyah, sama seperti surah-surah sebelumnya yang diturunkan Allah Jalla wa'ala di Makkah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Oleh karena itu, kandungan yang terdapat di dalam surah ini kurang lebih seperti kandungan yang terdapat di dalam surah-surah Makkiyah yang telah kita bahas sebelumnya, yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, yang menjelaskan tentang peringatan terhadap orang-orang yang kafir, yang tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan tentang hari kiamat yang sangat mengerikan, peringatan tentang yaumul hisab,
di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang diamalkan oleh manusia ketika di dunia. Maka demikian pula yang terdapat dalam surah An-Nazi'at, Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam surah ini seputar permasalahan Yaumul Ba'ats, tentang adanya hari kebangkitan dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan wajibnya bagi manusia untuk berhati-hati dalam kehidupan dunia. Sebab apa saja yang mereka amalkan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dinamakan surah ini dengan surah An-Nazi'at disebabkan karena pada awal dari ayat ini disebutkan An-Nazi'at, dan akan kita jelaskan nanti yang dimaksud dengan An-Nazi'at di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Pada ayat yang pertama Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa." Al-waw di sini adalah waw yang menunjukkan sumpah, sama seperti sebelumnya, wal 'asri wat-tini waz-zaituni wa turi sinin. Demikian pula wad-duha wal-laili idza saja, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang sebelumnya yang telah kita bahas. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan huruf al-waw. Sebab di dalam bahasa Arab ada 3 huruf yang masyhur yang sering digunakan untuk bersumpah. Al-waw ini yang paling masyhur. Demikian pula dengan al-ba, billahi, atau dengan ta, tallahi. Namun al-waw ini adalah yang paling banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna an-nazi'at. Apa yang dimaksud an-nazi'at di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Adapun makna secara bahasa an-nazi'at itu berasal dari naza'a yanza'u, naz'an, yang artinya adalah mencabut, melepas. Melepas disebut naza'ah. Maka ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk isim fa'il dan dijamak dengan jamak al-muannats as-salim, wan nazi'ati, yang artinya adalah yang mencabut dengan keras. Apa yang dimaksud dengan an-nazi'at? Sedangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah hanya bersumpah dengan an-nazi'at, demi yang mencabut dengan keras dan dengan kuat. Terjadi khilaf. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud an-nazi'at di sini adalah al-malaikah, para malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah manusia, mencabut ruh-ruh mereka dan memisahkan dari jasadnya. Jadi an-nazi'at artinya adalah al-malaikah, para malaikat-malaikat yang mencabut ruh-ruh dari Banu Adam,
Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dicabut itu adalah ruh-ruhnya orang-orang kafir. Oleh karena itu pencabutannya dengan begitu kerasnya. Wan nazi'ati gharqa. Dan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, untuk mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan cabutan yang keras. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Dan ini pendapat yang paling masyhur, bahwa yang dimaksud an-nazi'at di sini adalah al-malaikah, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud an-nazi'at adalah kematian itu sendiri. Kematian itulah yang melepaskan nyawa-nyawa manusia. Ada lagi yang berpendapat bahwa an-nazi'at maksudnya adalah bintang-bintang yang berpindah dari satu tempat, dari satu ufuk, pindah ke ufuk yang lain. Walhasil terjadi perselisihan dalam masalah ini. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa banyak sekali dari kalangan para ulama, dan itu dinukilkan dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari kalangan para tabi'in seperti Masruq dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud an-nazi'at adalah al-malaikah, para malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang keras. Wan nasyitati nashta, dan an-nasyitati. Terjadi pula perselisihan di kalangan para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Yang dimaksud an-nasyitati, ya, yang asal kata dari an-nasyat, apabila asal katanya dari nasyata, maka maknanya adalah mengikat. Nasyattul ba'ira, nasyattu al-ba'ira, artinya aku mengikat al-ba'ir, unta. Berbeda dengan kalau sudah ditambah alif atau hamzah, ansyata, menjadi lawannya. Kalau tadi nasyata artinya mengikat, maka ansyata artinya melepas. Nasyattu al-ba'ira thumma ansyattuhu. Aku mengikat unta, kemudian ansyattu, saya tambah di situ hamzah, artinya melepas. Melepas. Ini asal kata dari kata lafaz an-nasyat. Lalu apa yang dimaksud di dalam firman Allah ini? Wan nasyitati nashta. Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Perselisihannya sama seperti perselisihan pada ayat yang pertama. Mereka yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pada ayat yang pertama ini adalah para malaikat, maka mereka juga yang menafsirkan bahwa makna wan nasyitati nashta kembali kepada malaikat pula. Bahwa malaikat itulah yang mencabut jiwa kaum mukminin, ya, dengan cabutan yang lembut, dengan cabutan yang ringan. Tidak seperti ketika dicabutnya nyawa orang-orang kafir. Memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyebutkan bahwa setiap manusia yang akan mati pasti akan merasakan sakarat.
di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mendatangkan masyaqqah, kesulitan bagi setiap manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada hamba-hamba mukmin, maka mereka diberikan keringanan dalam menjalani sakaratul maut tersebut. Walaupun mereka merasakan kesulitan, namun tidak seperti sulitnya yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Pada saat mereka akan dicabut nyawanya, akan dilepas dari tubuhnya dengan cabutan yang sangat keras. Di dalam hadis yang sangat panjang sekali, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat beliau radhiyallahu taala anhum sedang berada di kuburan Baqi'ul Gharqad. Lalu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabat. Dalam keadaan para sahabat mereka menundukkan kepala mereka dalam keadaan tenang, sampai kata Al-Bara', seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang bertengger. Saking tenangnya mereka mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya dan keadaan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Allah menyebutkan bagaimana kondisi orang mukmin itu ketika awal dia akan mengalami sakaratul maut, dan ketika ruhnya itu akan dicabut dari tubuhnya, dalam keadaan malaikat tersebut mengatakan kepada ruh itu, ayyatuhan nafsul mu'minah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang beriman, keluarlah kamu menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka keluarlah ruh tersebut, sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, kama tasilul qatrah. Keluarnya itu dengan lembutnya, seperti tetesan yang mengalir. Air kalau mengalir itu sangat tidak ada penghalang. Nah, ini sangat halusnya, ya. Atau mungkin seperti pada saat kita menarik rambut ditepung, ini sangat ringan sekali. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kaum mukminin. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ruhnya orang-orang kafir yang akan dilepaskan dari tubuhnya, maka malaikat itu mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarlah kamu, wahai jiwa yang buruk, ila sukhutillahi azza wa jalla wa ghadabih, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kepada kemarahan Allah Jalla wa Ala. Sehingga kondisi ruh orang kafir yang dicabut dari tubuhnya tersebut seperti keadaannya as-suhud. As-suhud itu adalah besi yang dipanaskan, ya. Bayangkan kalau besi yang dipanaskan lalu kemudian dimasukkan ke dalam leher terus ditarik itu. Nah, bukan main sakitnya dan memberikan bekas yang tidak dapat hilang. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian kerasnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kafir di dunia. Dia telah merasakan itu. Setelah dia mati, dia tidak akan pernah lagi merasakan kenikmatan, ya. Akhir dari kenikmatan dia apa yang dirasakan sebelum sakaratul maut. Begitu datang sakaratul maut dan dia akan melepaskan rohnya
maka itu adalah awal penderitaan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir wal'iyadzubillah. Setelah itu dia akan merasakan kesengsaraan yang berikutnya. Di alam kubur dia semakin sengsara. Terlebih lagi di saat dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan malaikat ini, dengan tugas-tugas mereka. Dan Allah apabila bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, ini menunjukkan bahwa apa yang dijadikan sebagai sumpah dari makhluknya tersebut hendaklah harus diperhatikan oleh hamba-hamba ini. Karena di sana ada satu hal yang sangat penting yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Kenapa Allah bersumpah dengan buah sin? Kenapa Allah bersumpah dengan zaitun? Sebagaimana telah saya jelaskan dahulu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan salah satu dari makhluknya, melainkan pada makhluk yang dijadikan sebagai sumpah itu ada hikmahnya. Ada satu hal yang penting yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Maka di sini Allah Jalla wa ala bersumpah dengan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah-arwah manusia. Nah, itulah keadaan sekarat yang seseorang tidak akan bisa terlepas darinya. Akan tetapi bagi seorang mukmin akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan dari Allah bahwa orang-orang kafir akan merasakan akibatnya di dunia sebelum dia akan mendapatkannya di akhirat. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Dia akan tertimpa fitnah. Dia akan tersesat di muka bumi ini dan dia akan merasakan azab yang pedih. Azab pedih ini bukan hanya di akhirat. Akhirat itu adalah merupakan azab yang terkekal dan yang paling menyedihkan, paling menyakitkan. Namun azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul adalah azab di dunia terlebih dahulu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, bencana kepada mereka, malapetaka kepada mereka. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kesengsaraan kepada mereka. Demikian pula pada saat akan matinya, akan menderita. Ya. Dia akan merasakan penderitaan yang sangat. Itu sebelum penderitaan yang berikutnya, waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Al-Bara itu menjelaskan demikian menyakitkannya penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Di alam barzakh dihinakan oleh Allah. Ya, dan disiksa disebabkan karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Siapa Rabbmu? Dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu. Aku mendengarkan manusia mengucapkan ini, maka aku mengucapkannya. Dia tidak mengimaninya. Maka dia pun dipukul dengan balok, ya. Jangan kita pikir seperti balok-balok yang ada di sini. Lebih berat akibatnya. Dan akan diperlihatkan dengan tempat duduknya nanti di dalam neraka. Sudah diperlihatkan. Ya. Demikian pula dia akan ditemani selama di alam kubur tersebut amalan-amalan yang jelek akan datang mendekatinya. Amalan yang jelek ini berubah menjadi sosok, ya, makhluk yang buruk rupa, wajahnya jelek dan bau, ya. Sehingga orang ini saja yang dia mengamalkan amalan yang buruk tersebut tidak ingin mendekati orang itu. Siapa kamu? Kata orang ini, saya adalah amalan kamu. Amalan kamu yang jelek itu. Lalu kemudian disempitkan kuburannya, waliyadzubillah.
sangat menyakitkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu kesempatan, ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia. Allah masih memberikan kepada kita umur. Manfaatkan umur tersebut. Sebab inti dari kehidupan ini adalah penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, ya, insyaallah kita akan merasakan kebaikan nanti, husnul khatimah. Tapi kalau penutupnya itu jelek, waliyadzubillah, ya, walaupun sepanjang umurnya dia mengamalkan amalan-amalan saleh, ternyata ditutupi dengan kekufuran, diakhiri dengan kesyirikan, dan dia mati di atas itu, tidak akan bermanfaat seluruh amalannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwa ada seorang beramal sepanjang umurnya dia mengamalkan amalan-amalan keburukan, ya, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dia adalah penduduk surga, maka diakhiri amalannya itu dengan amalan saleh, lalu kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di antara kalian ada yang beramal seperti amalan ahli surga, sepanjang umurnya dia mengamalkan amalan saleh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dia termasuk di antara penduduk neraka. Maka diakhiri dengan amalan penduduk neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Nah, ada orang kafir, ya, pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabat hendak berangkat perang. Lalu kemudian orang kafir ini minta izin kepada Rasulullah SAW, nah, untuk ikut dalam pertempuran. Kata Rasulullah, aslim tsumma qatil. Masuk Islam dulu, lalu kemudian kamu berperang. Nah, lalu kemudian dia masih maksa, dia belum mau masuk Islam. Beberapa kali, lalu kemudian dia akhirnya menyatakan keislamannya. Begitu dia masuk Islam, yang paling pertama yang diamalkan dalam Islam adalah berjihad. Nah, begitu dia bertempur, dalam pertempuran itu dia meninggal. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hamba Allah ada yang masuk ke dalam surga, walam yasjud lillahi sajdah, dan tidak pernah sujud satu kali pun di hadapan Allah. Siapa itu? Orang ini. Ya. Dia tidak pernah, belum sempat mengerjakan sholat. Amalan yang paling pertama dia kerjakan adalah perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi amalan kebaikan bagi dia, husnul khatimah, meninggal sebagai seorang syahid. Belum sempat merasakan sholat, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya lagi, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika para sahabat dalam sebuah pertempuran, lalu kemudian ada seorang yang orang ini selalu berada di baris terdepan, ya, dan dengan semangatnya dia menebas leher orang-orang kafir. Ya. Ada pertempuran lagi di baris terdepan lagi. Sampai kagumnya para sahabat itu, mereka mengatakan, orang ini telah mendahului kita masuk ke dalam surga. Berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la bal huwa min ahli nar. Orang itu termasuk penduduk neraka. Heran para sahabat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis bahwa orang ini termasuk penduduk neraka? Tentu beliau berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun para sahabat heran, kenapa dihukumi masuk neraka? Padahal terlihat amalan-amalannya itu adalah amalan ahli surga. Di setiap pertempuran dia dengan semangatnya, ya, berperang.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah seorang sahabat terus melihat kemana orang ini pergi. Dia ingin membuktikan kebenaran apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terus diikuti. Akhirnya dalam satu pertempuran orang ini pun terluka. Luka yang sangat parah. Dia sendiri tidak mampu merasakan menahan rasa sakitnya itu. Maka dia pergi ke tempat yang dia menganggap tempat itu sepi, tidak seorang pun yang melihatnya. Padahal ada sahabat yang terus membuntuti dia. Lalu dia pergi ke tempat tersebut, lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri dan tidak ada yang melihatnya. Akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Matilah dia. Sebagai seorang muntahir, membunuh dirinya. Bunuh diri termasuk di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat itu, subhanallah, sahabat ini dengan penuh keyakinannya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku benar-benar bersaksi engkau adalah Rasulullah. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang serupa yang kita sebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Maka ini menunjukkan masyarakat rahimakumullah bahwa hendaklah seorang selalu menjaga dirinya. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan malaikat itu akan mencabut nyawa kita. Butuh untuk selalu kita melakukan persiapan-persiapan sehingga setiap saat ketika nyawa kita diambil dalam keadaan kita telah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan husnul khatimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabihati sabha. As-sabihati berasal dari kata sabaha yasbahu. Nah, yang asal katanya adalah mengalir, ya, berjalan. Orang kalau berenang itu namanya sibaha, ya. Nah, fulan yasbah, si fulan berenang, ya, ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, lalu apa yang dimaksud di dalam ayat ini? As-sabihati, hal-hal yang berjalan. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah para malaikat, sama seperti yang sebelumnya. Namun malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah malaikat yang mereka turun naik. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau naik membawa amalan, kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya. Maka mereka itu dinamakan sabihat karena mereka turun naik. Ya, naik ke langit, membawa berita-berita atau membawa amalan-amalan hamba, lalu kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya. Jadi para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan hamba tersebut. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud as-sabihat adalah kematian-kematian. Ya, sebab kematian itu mengalir dan berjalan, lalu kemudian keluar ruh tersebut keluar dari tubuh manusia. Ada pula yang mengatakan itu adalah bintang-bintang. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu adalah kapal-kapal, na'am, as-sufun, setiap yang berjalan, setiap yang berlabuh. Nah, sehingga di kalangan para ulama ada yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis tidak kepada jenis yang lain. Sehingga ayat ini sifatnya umum, apa saja yang berjalan maka termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun kalau kita melihat at-tanasub, kesesuaian dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kondisi para malaikat. Bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dan naik ke langit, mereka bergantian untuk membawa amalan-amalan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqati sabqa.
Lalu kemudian as-sabiqat. Adapun fa di sini adalah fa yang menunjukkan athaf. Huruf athaf. As-sabiqat sabaqa. Berasal dari kata sabaqa yasbiqu. Artinya mendahului. Lalu apa yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini? Mendahului. Lagi-lagi terjadi khilaf, mirip seperti perselisihan sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud fasabiqati, sabaqa ini adalah para malaikat, ya. Sebab mereka adalah orang-orang yang berlomba, orang-orang yang mendahului dalam hal beriman, dalam hal membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah sifatnya para malaikat yang senantiasa taat, yang senantiasa membenarkan apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian pendapat yang mengatakan as-sabiqat ini adalah bintang-bintang yang saling mendahului antara sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam peredarannya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah kematian. Ada pula yang mengatakan dimaksud itu adalah kuda-kuda yang mendahului, di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa di antara alat perang yang paling handal adalah dengan menggunakan kendaraan kuda. Adalah dengan menggunakan kendaraan kuda yang gesit untuk digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra. Kemudian al-mudabbirat. Dan di sini yang zahir yang dimaksud adalah para malaikat. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi perkara, perintah, apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Sebab Allah telah menugaskan sebagian dari malaikat dengan tugas-tugas tertentu. Maka mereka itulah yang mengurusi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Demikian pula Mikail ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki, yang menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan, ya, dan mengatur rezeki di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang lainnya, Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur, atau yang disebut dengan sangkakala, ya, dengan tiupan-tiupan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seluruhnya adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya agar kemudian diperhatikan oleh manusia, agar mereka mentadabburi makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana kondisi para malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa-nyawa manusia dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka. Mereka tidak akan mampu membayar malaikat itu, memberikan riswah, sogokan, tidak mampu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tetapkan ajal dari Allah Subhanahu wa taala, matinya tanggal sekian, detik sekian, maka tidak akan bisa diundur lagi dan tidak akan bisa dimajukan. Semuanya telah menjadi ketetapan dari Allah, agar kemudian manusia itu berpikir bahwa sesungguhnya mereka akan mengalami fase berikutnya dalam perjalanan safar itu. Mereka akan merasakan alam barzakh, kemudian alamul akhirah. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk membawa amalan-amalan hamba ini kepadanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik, amalan-amalan saleh itu akan terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat membawanya. Nah, maka mereka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah yang membawa amal-amal saleh. Di sini ada peringatan dan isyarat dari ayat ini bahwa hendaklah kita berusaha untuk menjaga keseharian kita
apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang telah kita amalkan hari ini. Apakah kita telah beramal saleh? Apakah kita telah bersedekah? Apakah kita telah lebih baik daripada hari yang kemarin? Agar kemudian pada saat malaikat tersebut membawa amal saleh, maka mereka senantiasa membawa amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Demikian pula bahwa di antara para malaikat, mereka adalah malaikat yang senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah dan mereka mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga para malaikat ini apa saja yang ditugaskan kepada mereka, maka mereka senantiasa taat. Mereka senantiasa taat. Maka ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa kemuliaan itu dibangun di atas ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, maka semakin seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, siapakah yang lebih afdal? Apakah malaikat atau seorang manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau dari satu sisi manusia mereka diberikan hawa nafsu. Tentu dengan hawa nafsu ini yang memungkinkan seorang itu berbuat kesalahan. Nah, sedangkan malaikat mereka tidak diberi hawa nafsu. Ya, mereka tidak bersyahwat. Berbeda dengan manusia. Nah, sehingga ketika manusia itu berusaha menahan dirinya dari hawa nafsu, lalu dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tentu punya kelebihan dari sisi ini. Mereka diberi hawa nafsu, lalu kemudian mereka bersabar dan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan sampai kepada ayat yang ke-5, ya. Karena kelihatannya ini setiap surah yang akan kita baca yang berikut-berikutnya ini cukup panjang, ya. Sehingga kalau kita akhirkan hafalannya mungkin akan kerepotan. Sehingga kita melihat insyaallah setiap kita bertemu berapa ayat pun yang telah kita bahas, maka itu yang kita berusaha untuk menghafalnya. Jadi pekan depan kita cuma menghafal 5 ayat, ya. Jadi sedikit insyaallah. Sehingga mungkin setiap jamaah sudah bisa menghafal, ya, apa yang kita sampaikan insyaallah taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Dulu sebelum mengenal dakwah ini ana suka melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah perlahan-lahan bisa ana tinggalkan kemaksiatan tersebut. Akan tapi terkadang terbayang perbuatan kemaksiatan itu memanggil. Apa nasihat Ustaz dalam hal ini? Naam. Barakallahu fikum. Dalam hal ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Di saat dahulu kita gemar melakukan kemaksiatan, tidak tentu arah, tidak mengerti arti kehidupan ini, lalu kemudian Allah memberikan hidayah sehingga kita mengerti apa itu ketaatan, apa itu kemaksiatan. Kita mengerti bahwa masing-masing dari perbuatan itu akan mendapatkan akibat dan dampak ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita hidayah, maka jangan kita melepaskan hidayah itu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita amalkan. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian, kalau ternyata hal-hal tersebut masih terus membayangi, maka hendaklah kita menyabarkan diri kita, sabar dalam menghadapi semua itu. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada hamba-hambanya bersabar dalam menghadapi hal-hal tersebut, bersabar dalam mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk menahan diri dari melakukan perbuatan
perbuatan kemaksiatan. Ya. Kita berusaha menahan diri kita sekemampuan kita dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Memohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita tidak akan mampu sendirian. Kita tidak akan mampu bertahan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Sehingga hendaklah kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk meninggalkan setiap perkara-perkara yang dapat menjumuskan ke dalam perbuatan maksiat tersebut dengan cara meninggalkannya misalnya. Kalau lingkungannya itu buruk, kadang-kadang lingkungan ini betul-betul sangat mempengaruhi. Mungkin kita pernah melakukan kemaksiatan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar situ misalnya. Lalu kemudian kita mengenal Islam, kita mengenal dakwah, kita mengenal yang namanya pengajian, menuntut ilmu. Kalau kita sudah mengkhawatirkan diri kita, kalau kita masih tinggal di lingkungan tersebut, karena kita masih sering didatangi oleh teman-teman yang buruk, segera tinggalkan tempat itu. Tinggalkan, karena lingkungan itu sangat memberikan pengaruh kepada seseorang yang dapat mengembalikan dia ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah orang yang membunuh 99 nyawa, dia ingin bertaubat dari perbuatan dosanya tersebut. Lalu dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Lalu ada yang menunjukkan, kamu ke sana, ahli ibadah, rahib. Ternyata dia orang bodoh. Ketika orang ini datang kepada orang tersebut, pada ahli ibadah ini, dia bertanya, apakah masih ada harapan saya ini bertobat? Lalu ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya telah membunuh 99 nyawa. Wah, banyak betul. Sudah tidak ada pintu tobat bagi kamu. Terlalu banyak yang kamu bunuh. Karena merasa seperti itu, dijadikan putus asa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau begitu dia menjadi poin yang ke-100. Akhirnya dia menggenapkan 100 orang-orang yang telah dia bunuh lengkap. Lalu setelah itu dia masih mengharapkan mungkin masih ada jalan. Ternyata barulah dia ditunjukkan pada seorang alim. Lalu kemudian orang alim mengatakan, siapa yang menghalangi kamu antara Allah dengan kamu jika engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu dia nasihatkan, akan tetapi kampung kamu ini adalah kampung yang buruk. Kamu jangan tinggal di sini. Kamu berangkat ke kampung fulan. Di sana itu lingkungannya orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah dia dengan niat yang ikhlas. Ketika di tengah perjalanan lalu kemudian dia pun meninggal, tapi niatnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk dalam surga. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat memberikan pengaruh. Sehingga kalau masih ada faktor-faktor yang dapat menjerumuskan kita untuk melakukan kemaksiatan ketika kita masih tinggal di tempat tersebut, maka segera tinggalkan, cari tempat yang lebih aman, cari tempat yang lebih menyenangkan dan menenangkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sudah lewat, insyaallah pertanyaan berikutnya kita jawab di pertemuan yang lain. Sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.